Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami. Perkenalkan, saya Susmi Gita dan teman saya Alfa Gustina. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan Non Formal Universitas Bengkulu. Di sini, kami ingin berbagi pengetahuan hasil pembelajaran kami yang berjudul Pola Pengembangan Kurikulum dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum PNF. Dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ilham Abdullah MPD, dosen selaku mata kuliah Pengembangan Kurikulum PNF, Prodi Pendidikan Non Formal Universitas Bengkulu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terlibat dalam pembuatan video. Perkenalkan, nama saya Susmi Gita dengan NPM A1J022005, Prodi Pendidikan Non Formal. Dan teman saya Elva Gustina, NPM A1J022011 dari Prodi Pendidikan Non Formal. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari pola pengembangan kurikulum. Di pokok pembahasan pertama ada pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kure yang artinya pelarian dan kure yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Yunani tadi, berarti kurikulum adalah jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Dalam artian kurikulum adalah muatan isi dan materi pelajaran yang dijadikan jangka waktu yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Pokok pembahasan kedua, definisi kurikulum menurut Dr. Muhammad Ilham Abdullah. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan pembelajaran yang berisikan seperangkat mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan-kegiatan penunjang lain yang harus ditempuh dengan cara efisien dan efektif guna meningkatkan kompetensi warga belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, kurikulum berorientasi mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum berorientasi kompetensi atau KBK. Dan yang ketiga, kurikulum berorientasi tujuan molok. Keempat, kurikulum CBSA. Selanjutnya, perencanaan. Perencanaan kurikulum pada umumnya sudah dipersiapkan oleh sekolah di awal masa pembelajaran. Kurikulum disusun untuk memperoleh pembelajaran satu tahun ke depan dan selalu ada perbaikan di setiap tahun sehingga PBM proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya, pengorganisasian. Setelah kurikulum selesai dibentuk, ada pembagian di setiap pendidikan dalam pengajaran, ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah lainnya. Di pokok pembahasan yang selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum tersebut dimaksimalkan di setiap bagian dan seharusnya semua bekerja pada jalannya. Selanjutnya, controlling atau evaluasi. Setelah pelaksanaan kegiatan kurikulum tersebut tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi tetap dikontrol dan dievaluasi. Selanjutnya, kurikulum 2004. Ciri-ciri dari kurikulum 2004 yang pertama, sifat kurikulum kompetensi basic kurikulum. Kedua, penyebutan SLTP menjadi SMP, penyebutan SMU menjadi SMA, program pengajaran di SD disusun dalam 7 mata pelajaran, program pengajaran di SMP disusun dalam 11 mata pelajaran. Selanjutnya, program pengajaran di SMA disusun dalam 17 mata pelajaran. Penjurusan di SMA dilakukan di kelas 11. Penjurusan dibagi atas 3 jurusan, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan bahasa. Selanjutnya, kurikulum 2006. Ciri-ciri dari kurikulum 2006 yang pertama itu 1. Menekankan pada keterampilan berpotensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcome dan keberagamaan. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Dan yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Dan yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan iptek. Dan yang keempat, relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa datang. Yang kelima,
menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Selanjutnya, menyusun strategi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Dan yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar. Dan yang keempat, mengevaluasi. Selanjutnya, pola dalam kurikulum KBK. Yang pertama, silabus. Yang kedua, standar kompetensi atau SK. Yang ketiga, kompetensi dasar, penentuan materi pembelajaran, pengalaman belajar, indikator pencapaian, penentuan waktu dan sumber acuan.